Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala idzan wa alladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Qala idzan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'du, para santri dan santriwati Ponpes Tahfiz Cendekia Adabi yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan taklim, mengkaji materi pensucian jiwa. Pada malam hari ini sampai pada pembahasan cara mensucikan jiwa melalui ibadah zakat dan sedekah. Judulnya, cara mensucikan jiwa melalui ibadah zakat dan sedekah. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah terus menerus mempelajari sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, para santri yang berbahagia, pada malam hari ini pembahasannya sampai pada zakat dan sedekah sebagai apa? Cara mensucikan jiwa. Antum semuanya sudah sering mendengar apa itu zakat, ya? Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang lima. Yang berapa rukun Islam? Syahadat, salat, puasa, zakat. Jadi rukun Islam yang keempat. Jadi zakat ini bagian daripada salah satu rukun Islam. Yang namanya rukun itu kalau tidak lengkap, itu maka keislaman, seseorang itu tidak sempurna atau tertolak, maka harus semua daripada rukun Islam itu dijalankan, Nah, zakat ini termasuk yang wajib, sehingga setiap muslim, kita orang Islam, wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan aturan hukum Islam. Ada aturan 8 asnaf yang berhak menerima zakat, 8 golongan, Nah, dinamakan zakat karena zakat itu ada harapan. Dinamakan zakat sebab ada harapan di mana adanya pertambahan berkah. Dengan dinamakan zakat itu bermakna berkembang, yang mana itu bertambah harta itu dari sisi keberkahan. Adanya pertambahan berupa berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu kebaikan yang diterima oleh orang, yang itu bagian daripada hadiah dari ketaatan yang dilakukan. Diperintahkan zakat urut,
dikeluarkanlah dari hartanya zakatnya. Maka orang itu apa? Hidupnya menjadi berkah, berkah umur. Contohnya dia selalu ya diisi waktu hidupnya, umurnya itu diisi dengan ketaatan. Ya, berkah hartanya untuk mendukung ya dia taat, jadi dia mudah bersedekah ya, dimakan jadi sehat, enggak jadi penyakit, uangnya dibelikan makanannya dikonsumsi sehat ya, itu keberkahan. Dan itu orang yang membayar zakat keberkahannya ditambah. Termasuk juga zakat, anak sekalian perhatikan, zakat ini bagian daripada penyucian jiwa ya. Kalau itu apa? Zakat ini merupakan bagian dari bentuk atau cara mensucikan jiwa. Pada umumnya orang ini apa kebanyakannya? Pelit ya. Apa namanya? Sayang ya man, sayang apabila disuruh mengeluarkan harta di jalan Allah. Eman apa namanya man? Ya sayang ya, perhitungan ya. Ya. Jadi, wah nyarinya aja susah, enak amat dikeluarkan gitu aja. Ya. Sehingga orang yang mengeluarkan zakat ini jiwanya suci ya, dia akan hidupnya berjalan dengan baik. Kalau kita cermati anak sekalian, kata zakat ini asal katanya dari az-zaka, menaskah. Zakat artinya apa kan? Ya, di antara artinya an-nama apa berkembang. Kemudian zakah juga bermakna at-tahur. Apa maknanya? Berarti penyucian. Jadi zakat itu punya arti 3. Yang satunya zakat bermakna al-barokah. Berarti apa? Pertambahan. Mana anak? Din, anak, zakat itu secara bahasa artinya 3. Yang pertama apa tadi? Ngobrol aja sama Revan. Yang pertama apa? An-nama, yang bermakna berkembang. Nomor tulis. Zakat itu secara bahasa artinya 3. Mana penanya? Tulis. Pertama apa? Berkembang, dalam bahasa Arabnya an-nama. Yang kedua at-tahur, at-taharah, atau bermakna apa? Penyucian. Taharah itu bersuci. Zakat bermakna mensucikan atau penyucian. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Zakat berarti barokah. Barokah itu bertambah. Ya. Kalau tiga-tiganya ini kemudian dilakukan ya, atau hamba membayarkan zakatnya, dia memperoleh 3 ini. Hartanya bertambah, harta jiwanya suci. Jadi harta ini bisa memperkeruh hati, ya. Bayangkan waktu yang lalu supaya suci dengan ibadah sholat. Yang jadi masalah sholatnya apa? Tidak khusyuk. Sholat itu disuruh melupakan dunia, ingat Allah sekurang-kurangnya selama waktu sholat. Tapi parahnya manusia karena hatinya keruh, sholat saja lupa rokaat. Ya, parah kan? Orang ketika sholat disuruh melupakan dunia, ingat akhirat, sedang menghadap Allah. Bayangkan apa tadi? Tapi parahnya manusia pas sholat malah lupa. Di antaranya lupa bacaannya, lupa gerakannya. Teman, ya.
sedang sholat saja lupa Allah, apalagi di luar sholat. Begitu ya Nabi, bahaya ya. Nah kalau sholat dibaca ya, jangan buru-buru doa bidat sholat sunnah, doa iftitahnya. Repan kayaknya semalam doa iftitahnya nggak dibaca, kebut aja. Dibaca, memang sunnah, tapi jangan dianggap sekedar sunnah. Kesempurnaan sholat dengan membaca doa iftitah, ya, jangan pilih-pilih yang wajibnya saja, yang rukunnya saja, ya. Jadi Nabi ulangi ya, zakat secara bahasa artinya 3 apa Talita? Pertama, nama, berkembang. Yang kedua kalian? Ya, at-thaharah, pencucian. Bahasa yang ketiga artinya apa? Zakat? Barokah, bertambah ya, atau pertambahan. Kemudian Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah. Kalau membaca surat At-Taubah bagaimana adabnya Nabi? Tidak membaca basmalah. Kalau membaca surat Taubah adabnya gimana? Awalnya? Tapi aman? Tidak dimulai dengan membaca basmalah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Shadaqatan tutahhiruhum. Shadaqatan di sini tafsirnya adalah zakat. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Untuk apa? Wa tuzakkihim biha. Diambilnya zakat itu untuk mensucikan jiwa. Surat Taubah surat 9 ayat berapa? 103. Sahih. Nih. Apa yang ditanyain, Bis? Tanyain sama Abi biar jelas. Surat Taubah ayat 103. Rabi tadi dapat ilmu apa? Kalau membaca surat Taubah surat ke-9 tidak diawali dengan membaca Bismillah, tapi langsung. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Harusnya apa? Yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Ari setiap mau membaca Al-Quran itu adalah membaca ta'awudz. Wa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'id billah. Hendaknya antum semuanya membaca ta'awudz. Atau ta'awudz yang lain ada yang apa? A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bisa juga. Bismillah yang lain, bacaannya basmalah yang lain, gak ada yang hafal. Tuh ada di buku rukyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu apa ya? Itu kalau baca Quran diawali baca itu boleh. Tidak mesti harus Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Iya. Oke, kita lanjutkan ya Nabi semuanya. Paham ya? Dari sini kita dapat mengetahui ikatan yang kuat antara rukun-rukun Islam dengan penyucian jiwa. Ya. Kenapa di sekolah kita ini harus diajarkan pensucian jiwa, Mas? Kalau orang menghafal Quran, niatnya pengen cari pengen cari piala, ya, bukan mengharap ridha Allah, dapat nggak pahalanya? Enggak. Piala belum tentu dapat. Ya kalau menang ya, kalau nggak menang kan nggak dapat piala. Dapatnya apa berarti? Capeknya udah pasti, ya kan? Rugi. Makanya orang supaya hatinya bersih, tidak ingin piala, tidak ingin disebut juara, maka niat menghafalnya hanya karena Allah. Supaya hatinya bersih itu harus belajar apa? Pensucian jiwa. Bahwa masalah niat
bahwa ikhlas itu adalah tujuan beramal, ikhlas mencari ridho Allah. Tidak boleh ria. Apa itu ria? Pamer. Tidak boleh sum'ah. Apa itu sum'ah? Namanya pengen tersohor. Aman tuh orangnya ahli sedekah. Tapi ini orangnya loman, ya Ki. Loman gimana loman? Loman itu tangannya suka memberi. Maknanya apa? Ahli sedekah. Tahu nggak itu kali orang Palembang loman tuh? Dia suka berbagi, nggak pelit, ya. Nah, itu kalau pengen terkenal, ya, jadi berarti kan pengen terkenal ya Rizky pengen terkenal sebagai santri yang ahli sodako. Akhirnya sodako terus. Pas disebut-sebut sama orang Rizky itu orangnya ahli sodako. Kemudian Rizky, saya bangga. Apa namanya? Namanya terdengar di mana terkenal. Itu namanya sum'ah. Kupingnya itu pengen terdengar apa namanya? Amalnya. Ada satu lagi penyakitnya. Ujub. Apa itu ujub? Bangga diri. Ini kalau nggak saya tolong. Itu kalau nggak saya pinjemin duit, meninggal, nggak bisa beli obat. Umpamanya, ya. Bangga diri, ya. Apa itu bangga diri, Pak? Bangga diri apa? Ujub. Gimana ujub itu? Bukan sombong, yang menyombongkan diri ujub. Dia sudah beramal. Wah, saya udah khatam. Saya. Ya. Nah, seperti itu bahaya Nabi. Belum lagi masalah sombong, ya. Amal-amal yang sudah dilakukan dengan capek itu bisa terhapus, pahalanya hilang. Hadisnya jelas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya kan? Apa artinya Pi? Segala sesuatu tapi tergantung dengan niat. Seseorang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya cari piala, dapatnya apa? Piala, dan belum tentu ya kalau menang. Ya. Kalau ingin dipuji, ria, ya dapatnya itu. Karena itu Pak Santri, perkara pensucian jiwa ini hukumnya wajib ain untuk dipelajari. Apa hukumnya mempelajari pensucian jiwa? Fardu ain. Ya. Apa hukumnya mempelajari pensucian jiwa apa? Fardu ain itu artinya apa? Tapi wajib yang tidak bisa diwakilkan. Ya, cukup ya. Satu-satu ya. Dah, boleh sambil dimakan. Lumayan. Ada apa? Namanya apa? Padimas. Ya, kemudian keutamaan dan kedudukan zakat serta sedekah. Keutamaan zakat dan sedekah. Ya, coba ditulis. Poin berikutnya apa? Keutamaan zakat dan sedekah. Keutamaan zakat dan sedekah. Al-Quran telah menyebutkan pentingnya zakat yang sebanding dengan sholat. Ada 82 ayat. Di antaranya fa'in tabu wa aqamus sholat wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Di antaranya Allah menerangkan, jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat lalu membayar zakat, maka dia orang-orang yang belum beriman sebelumnya atau beriman tapi hanya sebagian,
Setelah dia membayar zakat menjadi fa ikhwanukum biddin, menjadi saudara seagama. Kemudian surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa naka'u ma'ar rakiin. Nah ini juga perintah sejajar ya, perintah sholat, lalu kemudian perintah zakat, perintah ruku bersama orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat yang lain Nabi, alladzina in makanahum fil ardi aqamu sholat wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar walillahi akibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, maka mereka mendirikan sholat, ya, membayar zakat, serta menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Beberapa ayat tadi menunjukkan bahwa kedudukan zakat disejajarkan, ya, perintahnya setelah perintah sholat. Berarti apa? Sangat penting. Maka dalam Islam, zakat adalah kewajiban. Ya, waktu itu pernah belajar zakat kan kalian? Pelajaran bikin ya? Mana sama anak, ya kan? Gambar apa ini? Reva ini gambar kerjaan. Selentik aja dari belakang kalau gambar. Ya, ditanya nggak paham, gambar aja. Ya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Orang yang mengingkari kewajiban disebut apa? Orang kafir. Ya, jadi orang yang menolak membayar zakat, walaupun dia sudah bersyahadat, syahadatnya batal, dia keluar dari Islam lantaran menolak hukum atau tidak mau menunaikan zakat. Menolak membayar zakat, ya, mengingkari kewajiban zakat, ya, nggak mau, ya, bisa itu keluar dari Islam, ya. Sekurang-kurangnya orang fasik kalau menolaknya karena bodoh, ya, jahil, fasik, ya. Zakat, ya, ini merupakan bagian penting loh Nabi dari sistem perekonomian Islam, ya. Termasuk zakat ini menjadi solusi, ya, Rafi, ya. Tuh, zakat, infak, sedekah, ya, pada poin zakat ini. Saya benar menjadi solusi bagi masalah kemiskinan, ya. Kemiskinan di muka bumi ini tidak bisa dihilangkan. Jadi orang miskin di mana? Di Tangerang ada Ki. Di mana-mana ada orang miskin. Sehebat apapun pemerintahnya tidak akan bisa menghilangkan semuanya orang miskin, karena sudah bagian daripada sunnatullah. Orang miskin inilah yang berhak menerima zakat, ya. Jadi kalau kaya semua nanti zakatnya kemana? Ya, udah pasti Allah siapkan secara sistem, ya, secara sistem otomatis, ya. Aturan Islam itu sudah cocok, ya. Syariat Islam itu pasti cocok, ya. Bahkan masalah keuangan secara umum ini bisa dibantu pos-pos zakat ini. Zakat itu juga merupakan hak orang-orang miskin, dan membayarnya bukan suatu keutamaan bagi orang kaya. Orang kaya itu bayar zakat itu bukan berarti terus dia hebat gitu, bergengsi, enggak. Itu biasa saja, itu karena seperti kita sholat, ya. Jadi orang bayar zakat itu sama saja seperti orang menunaikan ibadah yang lain, maksudnya ibadah yang wajib, ya. Enggak ada istimewanya, biasa saja, karena itu kewajiban atau adab terhadap harta dibayarkan zakatnya. Bukan pula orang kaya membayar zakat itu nyumbang, bukan, ya. Bukan dia berdonasi, bukan. Lain, ya, zakat dengan donasi.
bukan dia donatur, ya. Dia memang sedang menjalankan perintah Allah, mengeluarkan hartanya, membayarkan zakat itu kewajiban sebagaimana kita sholat, sebagaimana kewajiban puasa sama. Jadi orang bayar zakat itu kayak orang ibadah biasa, ya. Jadi disebutkan tidak ada istimewanya, biasa saja, ya. Kemudian terdapat hukum-hukum syar'i yang telah merinci untuk aturan haul. Haul itu apa? Ya, harta dimiliki sudah genap 1 tahun, itu haul. Kemudian nisab, apa itu nisab? Kadar batas untuk wajib ya zakat. Misalnya zakat fitrah, berapa nisabnya? Ada 26, 28, 3 kilo. Banyak berapa? Bahkan ada 3,5 kilo. Jadi kalau kita bayar 3 kilo sudah aman, ya. Bukan aman Abdurrahman ini, aman maksudnya sudah tenang, tidak kurang. Ya. Berapa kadarnya? 3 kilo. Namanya apa itu tadi? Nisab. Ya di HP ya. Nisab, ya. Kalau misalnya zakat emas, mana Shopee yang jual emas ya, ibunya ya. Kalau punya emas 85 gram, itu dimiliki selama 1 tahun, rizki. Mungkin uminya punya gelang beratnya 1 on. 1 on berarti berapa? 100 gram. Ya. Batasnya berapa tadi, Din? 85 gram. Jadi kalau sudah lewat dari 85 gram, uminya rizki harus mengeluarkan zakat. Kadarnya berapa? 2,5%. Boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Umpamanya harga emasnya 1 gram 1 juta. Naik corona. Tempe goreng naik di. Gorengan itu naik di 1.250. Bingung ini nggak cukup, ya. Umpamanya 1 juta ini gampangnya hitung, ya. Berarti kalau 100 man, 1 juta kali 100 berapa? 100 juta. 100 juta tapi 2,5%-nya berapa? Ngantuk ya? 2,5%-nya berapa? 2.500.000 rupiah. Kalau uminya Rizki punya emas 100 gram pada bulan apa ini? September tahun 2021, kemudian tahun depan 1 tahun pas masih emasnya itu lebih dari 85 gram, umpamanya tetap 100 gram, maka tahun depan bulan September dikeluarkan zakatnya 2,5%. Keliru kalau dikeluarkannya nunggu bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan itu bukan untuk mengeluarkan zakat secara khusus, kecuali memang penuhnya harta itu, genapnya itu memang Ramadan. Tetapi tentu saja Ramadan itu setiap tahun maju, ya kan? Tidak bisa jadi tidak sama setahunnya itu. Maka yang betul dihitung saja bulan memiliki harta itu secara utuh kapan. Jadi perhatikan, kemudian pas 1 tahunnya masih juga sejumlah itu melebihi nisab, dibayarkan zakatnya. Tidak menunggu bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah, ya, menunggu menjelang takbiran, ya, menjelang lebaran. Perhatian yang berbahagia, kemudian ya kita lanjutkan. Islam ya menyerukan sedekah. Lain ini kita bahas sedekah. Islam menyerukan perintah sedekah dan mengajak untuk fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Fastabiqul khairat apa artinya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau Nabi kemarin Nabi lihat itu infak lewat Abi Adiyah hari Jumat ya. Ya. Masih ingat Kak Abi lihat catatannya. Rabi infak fastabiqul khairat. Karena Rabi paling besar infaknya ya. 10.000. Wah, 10.000 ya. Ya. Kan amal
Aman punya uang juga banyak nih, tapi Aman infaknya berapa man? 5.000 ya. Nah, banyak siapa? Banyak Rapi. Itu artinya apa? Rapi menang perlombaan amal infak. Itu yang namanya fastabiqul khairat. Kalau fastabiqul khairatnya khatam. Rapi udah pernah khatam baca Qur'annya seumur hidup dari Al-Fatihah sampai Anas. Udah pernah? Nopal udah pernah khatam. Mau apa? Baca Quran dari kulit depan Al-Fatihah sampai Anas belum pernah untuk khatam. Wah, tapi harus dicoba ini. Rahim udah pernah ya ini baca Quran urut terus dari surat Al-Fatihah sampai Anas, artinya khatam. Yang Ramadan kemarin itu siapa yang khatam? Wahid. Khatam ya, kayak begitu khatam. Anak juga ya. Khatam sekali baru 2 kali. Khatam gambar 2 kali. Itu namanya khatam. Coba man, yang namanya khatam gimana man? Selesai baca mushaf ini 30 juz utuh dalam waktu entah terserah, mungkin seminggu kalau Ramadan atau sebulan. Itu ada yang 2 kali khatam berarti sekitar 15 hari. Kalau di luar Ramadan ya kebangetan lah, nggak pernah khatam. Makanya antum kalau tadarus biasa santri semua berarti kan dirubah. Quran jangan ganti-ganti, itu untuk menghafal. Tadarus boleh ganti kalau memang nggak punya sendiri, pakai Quran yang ada. Itu hendaknya bang. Ya kalau ganti-ganti juga nanti repot batasnya. Tapi ini nggak ganti-ganti nih. Batasnya kalau setiap ngaji selesai dikasih pembatasnya itu. Sudah ada kan di Quran ada batasnya. Nah, maksudnya itu supaya bisa khatam. Loh, sempurna baca Qurannya. Itu boleh terjadi apa namanya? Fastabiqul khairat. Apa tadi ini fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya dinda. Muloya ini. Ya. Pasal dengan gambarannya apa fastabiqul khairat? Contohnya lomba kamar paling bersih. Kebaikan bukan? Lomba tahfiz, kebaikan bukan? Sambung ayat. Semua amal-amal soleh yang dari Allah boleh dilombakan ya untuk memberikan apa? Semangat. Ikhlas karena Allah, kemudian diperlombakan ini sebagai bentuk motivasi ya. Semua tujuannya kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, infak ya, infak ini tidak ada batasannya Nabi ya. Infak itu boleh semua hartanya. Boleh sahabat Nabi berinfak berapa? Separuh hartanya, enggak tanggung-tanggung. Siapa itu yang sahabat yang berinfak separuh hartanya? Sahabat Abu Bakar separuh harta. Kalau hartanya 1 miliar coba, separuhnya berapa? 500 juta. Bayangin. Kalau kamu punya tabungan berapa nih? 200.000. Kalau separuhnya berarti 100.000. Padahal kalau hari Jumat infaknya cuma 5.000. Ini tidak ada batasnya. Infak tidak dibatasi, boleh semua hartanya, boleh separuh, boleh seperempat, atau mungkin diprosentasi 5%. Kalau Nopal dikasih uang 50.000, ya infaknya 5.000, berarti berapa persen itu? 10%, ya kan? Yang 45.000 jajan, yang 5.000 infak, berarti infaknya berapa? 10%. Kalau mau diinfakin semua atau dibalik, yang 45.000 infak, yang 5.000 jajan. Sehari 500. Itu tadi 500 yang kamu makan roti ya. Sehari 10 hari. 5.000 Pak. Berarti apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan bisa. Askar, mau nggak sehari 500? Sehari jatahnya 5.000 kan? Sahih ya.
Ya ulang-ulang saya ya. Pesan umimu, pesan nabimu ya. Enggak abi aja yang larang. Kebaikan hidup ini tidak boleh boros. Boros puluh wasrobu 200.000 boleh kamu makan. Apa kata Allah? Janganlah kamu makan wasrobu 200.000 ya. Nah, puluh wasrobu 200.000 kamu makan, minumlah kamu, terserah, tapi jangan berlebihan, boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Yang boros, mubadzir, buang-buang makanan, makan gak dihabisin, saudaranya setan. Paham? Kalau santri kira-kira enggak selera makan, sedikit aja ngambilnya supaya enggak terbuang. Mungkin orang lain selera, ya. Masalah makan ini masih ada yang rewel-rewel enggak? Udah dibilangin Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim Muta'alim, diulangi lagi nih ya, yang makan-makannya rewel ya, tapi kalau makan milih-milih susah, berarti kan masuk ilmunya susah, belajarnya enggak pinter, enggak paham. Bukan Nabi yang buat aturan begitu. Kalau ada rezekinya, uang dapurnya banyak, ya Ki, bisa tahu-tahu masak daging. Pernah ya? Hari Jumat masak daging ya? Hari Jumat sore masak daging ya? Ya, masih ingat nggak kemarin? Biasanya makan siang aja ya. Makan siangnya ada lauk, sore ada lauk. Nah, kalau memang ada rezeki, bukan rezeki kira, maksudnya duit ya untuk belanja. Kalau ada, pondoknya nggak akan pelit ya, pondoknya nggak akan nyari untung biar kaya. Akhirnya santrinya makannya seadanya, enggak semampunya, bukan seadanya dalam arti dibuat apa, hemat-hematan dan nggak bangkrut. Semampunya, sepantasnya supaya sehat. Aman ini celananya sempit apa memang orangnya kurus? Celananya sempit aman itu berarti apa man? Aman udah gede berarti. Udah berapa lama celananya itu? Hah? Tinggi kok aman kok sekarang tinggi kan? Kalau Novel gendut rapi, gendut Zahid udah mulai tinggi ya. Siapa yang jadi kurus? Rizky bagus. Bajunya emas semua ya gitu. Iya. Repan tinggi. Yang bom Din. Ya. Bom. Din. Jangan salah apa sih Din? Perhatiin ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi, nah ini surat ini Al-Baqarah ayat 261, tulis nanti dicari ya, dilengkapi catatannya. Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan di masing-masing bulir terdapat 100 biji. Nah, ayat 261. Jadi gini, perhatikan. Abi orang infak nih, infak berapa infak? 100.000 nih ya. Perhatikan, orang berinfak 100.000, belum di kotak amal atau transfer masuk. Ini ibaratnya satu apa? Satu infaknya itu ya, itu seperti satu benih. Apa? Satu benih ditanam. Lalu dari benih ini tumbuh apa? 7 bulir. Cabang tuh 7. Umpamanya pohon nih ya. Uang tadi pan 1, cabang naik ke atas jadi itu
7. Berapa? Pak? 7. Satunya bulir itu bercabang lagi 100. Jadi berapa? 100 kali itu 7. Totalnya 700. Maka orang berinfak 100.000 tadi sama dengan 700.000. Bahkan Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah suka-suka Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, ya, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui, ya. Jadi orang yang berinfak itu nggak usah khawatir, ya. Bahkan infaknya itu berlipat ganda sampai 700. Kamu infak setiap minggu 5.000, jadi kali 700 10.000, jadi 700 kali 700. Surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim. Sahabat itu ada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hindarkan diri kalian antum semuanya dari nar. Dari apa? Neraka. Padamkan, kira-kira begitu, walau hanya dengan bersedekah 1 kurma atau sekerat kurma. Bisiki tamroh, tamar. Apa? Tamar artinya kurma. Karena itu para sahabat sekalian perhatikan, cakupan sedekah sangat luas. Din, berarti dulu gambar. Coba kayak bukunya Din. Sama harapan nih, gambar terus. Ya, karena cakupan ibadah ini sangat, sedekah ini sangat luas, ya. Tidak terbatas bagi orang-orang kaya saja, ya. Tapi mencakup pula orang yang miskin. Orang miskin ingin bersedekah, bisa, ya. Jadi luas. Kalau nunggu kaya nggak jadi sedekah, nggak kaya, ya. Nunggu kaya nggak kaya, kamu habisin pena itu, keamanan namanya. Coba kaya yang gambar. Orang tua kamu ngasih uang bukan untuk gambar-gambar begitu terus. Kayak paling bandel diam-diam, anak. Ya, kalau nunggu kaya nggak jadi sedekah, maka diberi kesempatan, walaupun cuma sekedar 1 butir kurma umpamanya, ya, itu sedekahnya disuruh Nabi terus bersedekah, nggak apa-apa, nggak usah nunggu kaya, ya, habis ya, zaman aman. Uminya suka ngasih apa teman? Kue, ya, Ramadan ya kan, ya, iya, nggak nunggu ini, nggak nunggu Lebaran, ya kan, Ramadan. Apa ini? Untuk iftar, ya, sore-sore itu kan, masih ingat ya? Oh, masih itu. Abangnya apa itu? Mbaknya nganterin, dari aman, bukan bawa, ya kan? Nah, begitu, nggak usah nunggu, ya sedekah kue kan, mungkin 50.000 udah lebih banyak kan, 100.000 paling sudah banyak, ya. Udahlah, ngelawan aja, udah tinggalin. Berarti pelajaran udah gede malah, ya. Abu Burdah menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ia dapatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau bersabda, tiap muslim itu wajib bersedekah. Perhatikan, tiap muslim wajib bersedekah. Tiap muslim wajib bersedekah. Para sahabat lalu bertanya, wahai Nabi, bagaimana dengan yang tidak punya? Ayo, Nabi nyuruh setiap muslim bersedekah. Kayak mana kayak Nabi, ya Rasul, kalau nggak punya? Kalau
tidak punya? Jawabannya apa? Ia bisa bekerja dengan tangannya, memanfaatkan dirinya, kemudian bersedekah. Ini kalau punya badan, bisa dia kerja, dapat uang, uangnya sebagiannya disedekahkan. Atau kalau memang nggak punya uang, badannya itu, misalnya gotong royong, pakai tenaga, biasanya diupahin. Nah, dia tidak mau dibayar, dia bersodakoh tenaga. Atau guru bisa bersodakoh dengan ilmu, ya. Nah, itu ilmunya masih malah semakin ingatannya semakin bagus, ya. Tapi dapat pahala. Apa ilmunya diajarin begini kan? Ya enggak, ya. Berlian ngajarin anak kelas 1, Talita ngajarin anak kelas 1 yang Iqra, apa hilang ilmu? Masih utuh kan? Malah nambah ingatanmu, ya. Dengan mengajarkan ilmu itu malah ilmu semakin kuat, ya. Kemudian mereka bertanya, bagaimana jika tidak punya uang? Beliau bersabda, membantu orang yang membutuhkan pertolongan itu sedekah juga. Nolong orang yang kesusahan itu juga sedekah. Lalu gimana lagi kalau nggak mampu? Nabi menjawab, hendaknya ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari perbuatan buruk, karena itu juga termasuk sedekah. Jadi jangan jadi orang jahil, tahan tangan. Orang muslim itu adalah man salimal muslim, disebut orang muslim siapa yang selamat dari lisan dan tangannya, ya. Tangannya nggak mukul, mulutnya nggak nyakitin, baru itu disebut sebagai orang muslim. Kalau kita bisa jahil, ada kesempatan, tapi kita nggak mau jahil, maka kita termasuk orang yang bersedekah. Bisa kita balas dendam, kita nggak mau, kita lebih memaafkan, maka kita termasuk orang yang bersedekah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.